Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Mata Susuo dan Suhuai penuh ketakutan saat ini. Tubuh mereka hancur dan terluka parah. Mereka berdua berjuang keras untuk melarikan diri. Tetapi sosok emas tiba-tiba muncul di depan mata mereka dan menghalangi jalan mereka. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan melahap klon Jinchan yang kuat menyelimuti Susuo dan Suhuai. Susuo dan Suhuai segera merasakan krisis hidup dan mati yang sangat intens. Mereka berjuang dengan keras, tetapi tetap tidak berhasil keluar dari pengejaran klon Jinchan. Tepat sebelum dia akan ditelan oleh klon Jinchan, Susuo merasakan sebuah telapak tangan tiba-tiba menekan roh surgawinya. Dan kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalam pikirannya dengan gila-gilaan dan berusaha mencari ingatannya. Namun Xiaoyan hanya melacak jiwanya beberapa saat kemudian. Sebelum Susuo menjadi gelisah dan Xiaoyan harus menarik telapak tangannya tanpa upaya lebih lanjut. Xiaoyan tidak menemukan apapun setelah pencarian singkat terhadap jiwa tersebut. Tidak diketahui apakah mereka tidak mengetahuinya atau karena ingatannya dilindungi dan mereka tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Buddha Kamitsu. Untuk sekarang tidak ada bukti yang memastikan apakah alam misterius surga barat juga terlibat dalam perang ini. Tetapi dari kemunculan Buddha Kamitsu, Xiaoyan mengetahui bahwa dia berasal dari alam misterius surga barat dan dia telah menyadari bahwa perang yang terjadi ini tidak sederhana. Pasti ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Ratu belum pernah memberitahu Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan masih berpikir, apakah Taisu benar-benar kuat untuk menghancurkan Senshi? Sekarang tampaknya Taisu tidak sendirian. Mereka memiliki kekuatan lain yang terlibat. Oleh karena itu, mereka berani merajalela. Sang ratu mungkin juga mengkhawatirkan hal ini. Jadi dia selalu bertindak untuk berhati-hati. Pertama-tama ratu melepaskan kehampaan di Laut Barat. Dan sekarang menggunakan kehampaan di timur sebagai medan perang utama. Dan dia belum benar-benar menghadapi Taisu secara langsung. Pada saat ini Taisu tidak dapat mengetahui detail tentang Senshi. Itulah alasan mengapa mereka berhenti. Meskipun ratu tidak mengambil tindakan secara terbuka, setelah Taisu memasuki kehampaan Laut Timur, kekuatan mereka hanya berhenti di sini. Itulah mengapa kejadian yang dilihat Xiaoyan sekarang terjadi. Taisu memperlambat invasi dan menggunakan informasi yang diperoleh Senshi untuk lebih memperkuat dirinya. Sementara itu di tempat Susuo berada, pada saat ini Susuo berteriak. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah. Dan semuanya ditelan oleh klon Jinchan. Mata Suhuai juga ngeri, tapi dia tidak terkecuali. Xiaoyan juga mencoba mencari dan melacak jiwanya, yang saat ini terluka parah oleh formasi tersebut. Seluruh orang menjadi linglung sejenak dan tidak bisa lagi mengelak apalagi pergi. Bang! Namun saat Xiaoyan mulai mencari dan melacak jiwa Suhuai, seluruh bintang tampak bergetar dan ada getaran yang hebat. Xiaoyan berada di tengah bumi saat ini dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa membubarkan semua kekuatan jiwa alam. Xiaoyan buru-buru menarik telapak tangannya. Xiaoyan juga segera meraih Damo dan energi agung melonjak lagi. Dan formasi menakjubkan dipadatkan lagi melalui pupil vertikal biru Damo. Xiaoyan dapat mendeteksi bahwa ada beberapa aura yang lebih kuat di bintang-bintang yang seharusnya menjadi bala bantuan dari Taisu. Kekuatan kedua orang ini sama-sama berada di level kedua. Kekuatan mereka bukanlah yang terkuat. Mungkinkah level ketiga datang untuk mendukung mereka? Setelah formasi tingkat pertama dipadatkan, Xiaoyan tidak berhenti. Formasi tingkat kedua mengikuti warna biru pupil vertikal Damo. Ia terus mengembun di bawah cahaya. Semakin banyak lapisan yang dimiliki formasi, semakin kuat kekuatannya. Tapi setelah level kedua dipadatkan, ketika Xiaoyan hendak memadatkan level ketiga, Damo di tangannya sedikit gemetar dan Xiaoyan perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkannya sebelum dia bisa terus menyelesaikannya. Perbedaan yang jelas dari tahanan roh adalah Damo lebih terisolasi dan memiliki kemampuan untuk mengatur formasi, tetapi juga membutuhkan operator yang cukup kuat dan stabil. Ketika formasi level ketiga selesai, Xiaoyan berkeringat deras. Alam terasa lelah. Formasi yang sangat kuat. Saat Damo sedang membangun formasi, semuanya terlihat oleh Xiaoyan.
Beberapa dari hukum ini mungkin bisa dikuasai sendiri oleh Xiaoyan di masa depan. Ketika formasi tingkat ketiga dipadatkan, ia menyebar. Fluktuasi tersebut membuat Xiaoyan gemetar. Meskipun kekuatan formasinya sudah tidak asing lagi, ia hanya dikerahkan dengan kecepatan seperti itu. Terlebih lagi meskipun formasi tersebut diatur oleh Damo, ia sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan. Jadi dia bahkan lebih menyadari hal ini. Meskipun ranah klon Jinchang belum mencapai tingkat ketiga, seharusnya ia baru mencapai puncak tingkat kedua. Gumam Xiaoyan. Setelah melahap klon Jinchang, tingkat kekuatannya semakin meningkat. Bagi Xiaoyan sekarang, kekuatan klon Jinchang juga merupakan kartu truf. Setelah menyelesaikan semua pengaturan, tahanan roh juga menyelesaikan relokasi formasi. Sekarang Xiaoyan bersiap meninggalkan pusat bumi untuk melihat apa yang terjadi di luar saat ini dan kemana iblis Tianwu akan pergi. Sosok Xiaoyan bergerak, dan Guntur Chile mengambil sosoknya dan bergegas keluar dari pusat bumi. Scene diperlihatkan di tempat iblis Tianwu berada. Monster dari alam misteri surga barat, bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia bertarung denganku? Taisu, kamu dari surga barat Xuanji, memiliki banyak kekuatan untuk bergabung dengan kami. Tetapi kalian para monster tidak menginginkan satu pun dari mereka. Bergabunglah denganku, Taisu, dan aku akan menjamin kamu akan bisa makan daging manusia segar setiap hari. Dan kamu akan memiliki tingkat kekuatan apapun. Kondisi seperti itu tidak umum di dunia Tianxuan baratmu. Pada saat ini sekelompok orang lain muncul di atas bintang-bintang. Pria yang memimpin kelompok itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan matanya tidak bisa diatur. Tampaknya di matanya, iblis Tianwu hanyalah makhluk rendahan. Sekarang dia ingin memenangkan Tianwu untuk memperjuangkan Taisu. Jika Tianwu tidak mau, Tianwu khawatir mereka tidak akan melepaskannya, tetapi akan membunuh iblis Tianwu. 100 manfaat tanpa satu pun kerugian. Kamu tidak ada hubungannya dengan sensi ini. Bagaimana? Aku tidak mau, ucap iblis Tianwu. Tampaknya tidak memiliki keinginan untuk berperang. Tidak mau? Coba pikirkan, jika kamu bergabung dengan Taisu, kamu bisa bergerak bebas. Jika kamu tidak mau, pria itu berkata dengan arogan. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba Buddha Kamitsu muncul di belakangnya. Selain Buddha Kamitsu, ada Buddha lain yang sedang menatap Tianwu dengan mata nanar yang tertuju padanya. Apa? Ancam Raja Iblis ini dengan dua Buddha ini. Pada saat ini iblis Tianwu sendiri memancarkan aura yang ganas, seolah tak kenal takut. Mari kita beri sesuatu yang berwarna, dan kita lihat. Tampaknya segel tadi tidak cukup sebagai pelajaran. Kedua Buddha itu segera mengambil langkah maju, dan pada saat ini mereka tampaknya telah membuat marah Raja Iblis Tianwu. Awan gelap bergulung di langit, dan hujan lebat turun. Aturan hujan layak untuk menyandang nama Raja Iblis. Sudut mulut pria itu sedikit terangkat, dan lapisan kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Perhatikan baik-baik, tidak ada setetes pun hujan deras yang turun pada dia. Kedua Buddha itu tidak ragu-ragu, dan segera melambaikan lengan baju dan jubah mereka, dan bersama-sama melakukan segel penekan iblis dan penyegelan lagi, berharap untuk mengulang trik yang sama. Raja Iblis Tianwu terkejut kali ini. Hujan deras dari sekeliling segera berkumpul. Air hujan dengan kekuatan aturan berubah menjadi tornado, dan akhirnya mengembun menjadi 9 naga air. Iblis Tianwu mengabaikan segel penekan iblis di atas kepalanya dan langsung menuju kedua Buddha dan menghujani mereka berdua dengan serangan. Pria itu langsung mendengus dingin saat melihat ini. Dia mengelurkan jari telunjuk dan jari tengahnya dari tangan di belakang punggung, seolah memberi isyarat. Pengendali angin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Meskipun durasinya pendek, semoga kalian tidak bosan-bosan untuk mengikuti cerita selanjutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.